Halo guys, welcome to NHTech ID. Jadi kali ini AirPods Pro generasi kedua sudah hadir di NHTech ID yang secara overall sebenarnya dari sisi fisiknya tidak ada perubahan yang signifikan. Bahkan tidak ada perubahan sama sekali jika kalian tidak benar-benar mengecek apa perbedaannya dibandingkan dengan AirPods Pro generasi pertama. Bagi kalian yang mungkin mengikuti Instagramku, aku sempat sharing bahwa AirPods Pro yang pertama aku benar-benar mati total, nggak bisa pakai. Dan memang itu pertama kali aku beli di hari pertama keluar, kalau nggak salah di 30 Oktober 2019. Saat itu aku berada di Singapura, aku gunakan daily. Dan aku bahkan ingat bagaimana kualitas suaranya yang diberikan karena memang hampir setiap hari dalam 2 tahun terakhir menggunakan AirPods Pro pertama. Akhirnya launching di Apple Event, aku awalnya agak sedih. Dalam arti, waduh ini kok nggak ada perbedaan ya. Hanya dikatakan 2 kali active noise cancellation lebih baik, kualitas audio lebih baik, driver baru, lalu dengan amplifier baru dari Apple. Ekspektasiku ya mungkin improve sedikit lah ya. Telinga kita mungkin bisa merasakan perbedaan sampai gimana, apalagi aku bukan audiophile. Lalu aku coba testing dan memang kerasa ya signifikan perbedaannya. Sebelum masuk lebih dalam, aku akan memberikan sedikit unboxing experience AirPods Pro generasi kedua. Lalu tambahan sedikit yaitu bagi kalian yang beli custom, jujur aku nggak pernah ya dari generasi pertama selalu beli yang polos saja. Kali ini di iOS 16 bisa mendeteksi gambar apa atau tulisan apa yang kalian cetak di AirPods Pro kalian ya. Yang pertama sekarang masuk ke bagian fisik terlebih dahulu. Dari sisi case tidak ada perbedaan signifikan. Yang berbeda adalah di bawahnya akhirnya ada speaker kecil. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan Find My ketika ingin menemukan AirPods Pro kalian, ditambahin ini juga ada U1 chip. Jadi benar-benar bisa sama seperti AirTag. Sekarang masuk ke bagian AirPods-nya. AirPods Pro-nya tidak ada perbedaan kecuali di bagian atasnya ini mic-nya. Jadi ada sedikit perubahan yaitu adanya mic di bagian atas. Lalu untuk touch controlnya sekarang ini baru. Jadi memang dari sisi fisik tidak terlihat, tetapi ketika mencoba ini sekarang ada volume controlnya. Jadi ketika misalnya kalian tap sekali play pause, 2 kali 3 kali untuk next dan juga back. Lalu sekarang ada bisa slide ke bawah dan ke atas. Dari sisi kenyamanan tidak ada perbedaan. Kalau kalian sudah mencoba AirPods Pro pertama pasti akan sama feel-nya dengan AirPods Pro generasi kedua. Untuk secara kualitas audio, terima kasih kepada H2 chip kali ini. Benar-benar ini otak yang memberikan semua kelebihan experience terbaru dengan kualitas yang diberikan di AirPods Pro generasi kedua. Jadi memang dengan adanya computational algorithm yang diberikan, Apple mengatakan itu mungkin seolah-olah hal kecil. Tapi itu sebenarnya benar-benar memberikan hasil terbaik dengan improvement yang terbaik yang diberikan di AirPods Pro generasi kedua. Contoh, misalnya dengan fitur-fitur terbaru dengan adanya active noise cancellation lebih baik, lalu dengan memaksimalkan driver dan amplifier terbaru dari Apple, lalu juga dengan kualitas audio spatial audio dan juga diberikannya adanya personalized spatial audio, memang tidak hanya untuk AirPods Pro tetapi juga untuk AirPods Pro generasi pertama, AirPods 3, AirPods Max juga mendapatkan hal itu. Aku masuk sedikit lebih detail yang terkait bassnya, suaranya lebih kerasa, jadi bassnya lebih nendang banget, lalu juga untuk kualitas audionya menurutku lebih deep, lebih mantap. Lalu aku juga menggunakan spatial audio karena aku memang subscribe di Apple Music dan aku rekomendasikan ke kalian bagi kalian yang pengguna AirPods sih. Karena dengan adanya Dolby Atmos dengan spatial audio ini memang beberapa aplikasi lain seperti Spotify, lalu YouTube adanya spatial audio tetap bisa, tapi tidak semaksimal Dolby Atmos yang diberikan di Apple Music. Lalu dengan AirPods Pro ini dengan adanya personalized spatial audio, aku tidak merasakan hal yang berbeda signifikan sih. Tapi memang ada hal yang berbeda jika aku bandingkan ketika aku matikan dan aku nyalakan. Aku tidak bisa komen banyak karena pastinya dengan setiap orang pengguna akan memberikan hasil yang berbeda-beda tergantung dari bentuk telinga kalian dengan penggunaan Face ID yang ada di iPhone X ke atas. Ini ada juga yaitu dengan adanya active noise cancellation yang menurutku sangat-sangat lebih baik. Apple memang mengeklaim bahwa bisa mencapai 2 kali dibandingkan dengan AirPods Pro yang pertama. Aku nggak bisa compare juga gimana 2 kalinya dari mana. Tapi dari sisi perbedaannya aku coba tes ya keluar dengan di jalan raya bahkan.
Aku coba, ini benar-benar memberikan hasil yang sangat-sangat baik. Dengan adanya improvement ini, untungnya aman. Dalam arti gini guys, aku waktu itu menggunakan AirPods Pro generasi pertama, menggunakan Active Noise Cancellation-nya, telingaku agak ngerasa tidak nyaman. Jadi waktu itu awal-awal sih ya, setelah itu nggak masalah. Lalu tahun ini kan memang sudah memberikan hasil yang lebih baik, bahkan dikatakan 2 kali. Aku sudah expect berarti harusnya pressure-nya akan lebih tinggi dan mungkin tidak nyaman bagi beberapa orang dan khususnya aku juga. Lalu saat aku testing untungnya nggak masalah. Menurutku good job dari Apple, jadi bisa memberikan tetap kualitasnya yang baik, Active Noise Cancellation lebih baik, tapi pressure-nya tidak seberat itu. Tak lupa juga yaitu dengan Transparency Mode ditambahkan lebih baik lagi yaitu dengan Adaptive Transparency Mode. Perbedaannya adalah untuk Transparency Mode yang biasa semuanya itu masuk secara natural. Kalau untuk AirPods Pro generasi kedua memang tetap natural, tetapi dengan adanya suara yang sangat keras dari luar, dengan H2 chip ini bisa meredamkan atau menurunkan suara tersebut agar tidak terganggu dan tidak merusak telinga kalian. Terlihat simple bukan? Bayangkan saja apa saja itu yang dideteksi dan bisa merubah suara secara real time seluruhnya. Active Noise Cancellation-nya, Adaptive Transparency Mode-nya, semuanya itu benar-benar dikerjakan langsung secara real time dan play sesaat dimana kalian mendengarkan lagu. Lalu terkait baterainya, ini sama dengan kelebihan-kelebihan yang ada, tetap memberikan yang sama dengan AirPods generasi ketiga yang tidak ada Active Noise Cancellation, tidak ada Transparency Mode. Hal kecil yang menurutku aku perlu mention adalah AirPods Pro kali ini menggunakan Bluetooth 5.3 yang sama juga digunakan mulai dari iPhone 14 series yaitu dengan Bluetooth 5.3 yang lebih efektif. Jadi kita bisa expect juga hasilnya akan lebih baik, connectivity yang lebih baik yang diberikan. Tambahan untuk casingnya kali ini menurutku ada hal yang unik karena banyak rumor bahwa tahun depan Apple ini dipaksa oleh EU menggunakan USB-C dan mungkin beberapa negara juga mengikuti. Ada rumor terbaru sebenarnya bahwa Apple akan mengeluarkan case-nya aja untuk USB-C. Tenang, Apple sudah menambahkan hal-hal yang menurutku tidak perlu kalian bingungkan atau perlu case yang menggunakan USB-C. Jadi kalau kalian di dalam Apple ecosystem, tenang saja kalian bingung apa. Langsung saja mau cas apapun dengan wireless charging bisa, mau dengan MagSafe charger yang kalian bawa untuk iPhone kalian bisa, atau bahkan dengan charger Apple Watch kalian juga bisa ngecas AirPods Pro generasi kedua ini. Sekarang aku akan masuk ke bagian apakah kalian perlu beli AirPods Pro generasi kedua. Yang pertama, jika kalian pengguna AirPods Pro generasi pertama di awal batch akhir 2019 sampai awal 2020 yang harusnya saat ini sudah mulai mau rusak atau bahkan baterainya yang sudah sangat mudah habis. Lalu yang kedua, mungkin kalian di Apple ecosystem tapi masih belum menggunakan AirPods. Lalu yang ketiga, bagi kalian yang suka dengan earphone yang ada buds-nya, dalam arti masuk ya ada earbuds-nya berbeda dengan AirPods dan juga AirPods 3, lalu juga dengan adanya Active Noise Cancellation. Jika kalian masuk dalam 3 kriteria itu, aku rekomendasikan kalian upgrade ke AirPods Pro generasi kedua. Pasti dari sisi lain ada juga yang ingin ke AirPods 3 dan merasa bingung apakah lebih baik ke AirPods Pro generasi kedua atau ke AirPods 3. Menurutku bukan dari sisi harga saja, tetapi melainkan apa yang kalian inginkan di AirPods kalian. Dalam arti, seperti yang aku katakan, ini kalau misalnya aku bilang nyaman, untuk aku nyaman. Tapi mungkin untuk kalian belum tentu nyaman, karena adanya silicone tips di sini. Kalau untuk AirPods 3 lebih modelnya terbuka. Jadi kalian bisa mendengarkan lagu, tapi juga paling sering kalian bisa mendengarkan suara luar. Jadi tekanannya akan jauh lebih kecil dibandingkan menggunakan AirPods Pro. Baik, bagaimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah. Khususnya bagi kalian audiophile, mungkin punya experience lain, kalian juga bisa share di kolom komentar. Dan kita bisa bahas bersama tentang AirPods Pro generasi kedua tahun ini. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.